yang insya Allah mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini biar masuk. Biar masuk gitu loh. Biar netral, cara berpikirnya biar netral. Pandangan matanya, nggak fokusnya. Serius guys, gua ngelihatnya dari sisi ini. Ya ini orang kalau gua pastiin, gua curiga banget sama dia. Sangat curiga. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum balada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baju koko Habaib Putih present Al-Godi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gua Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap santuy, tetap akal sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa alihi. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah SWT dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, konten kita kali ini kita ngebahas si Arya yang namanya Gus Arya itu ya. Dia ngebongkar motif tentang polemik nasab ini. Katanya dia dapat dari intelijen bahwa ini ada motif politik. Cuman gue mencoba melihat dari perspektif lain. Terlepas dari dia berbicara ini benar atau tidak, cuman ada perspektif lain yang akan gue bahas ngelihat dia nih. Ya. Ayo sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dia bukan minum tangan kiri nih. Bukan, dia pakai kamera depan ini. Mirroring ya. Saya pengen sampaikan sesuatu hal yang penting. Perihal polemik nasab yang tidak semua orang tahu. Ini orang, sekali lagi ya, gue melihatnya dari perspektif gue. Gue itu dulu punya tempat rehabilitasi para pengguna narkoba. Ciri-ciri itu ada di dia nih. Lu lihat ya, garis mata hitam. Terus dia itu kalau ngomong, lu lihat ya gerak badannya, tangannya. Lu lihat. Ini buat kalian yang paham. Sekali lagi ya, terlepas dari apa yang dia bicarakan ini benar atau tidak, kita lihat. Saya akan memberitahukan kepada saudara-saudara semua karena ini sifatnya sangat penting sekali, sangat bisa dibilang darurat ya darurat. Tapi silakan nanti informasi yang saya ungkapkan di sini, saudara-saudara semuanya bisa mengkaji apakah apa yang saya sampaikan ini kira-kira itu masuk logika, bermanfaat atau tidak. Lalu perhatiin ya. Informasi itu ada penyampai informasi, ada informasinya itu sendiri.
Gue nggak tahu kenapa gue ngelihat nih orang dari dulu dia kalau ngomong kadang-kadang berapi-api, kadang-kadang nggak karakternya itu berapi-api. Kan pernah gue bongkar dia yang waktu itu ngebohong katanya di Mabes Polri, ternyata di Pekalongan. Iya kan? Serius nih. Tes urin deh. Silakan, karena ini juga penting, saya harus bongkar. Tentang polemik ini. Tuh ada. Iya. Asli. Saya harus bongkar, harus mau tidak mau, karena saya lebih melihat kepentingan ke depan yang lebih besar, kepentingan untuk bangsa negara kita, khususnya untuk terhadap Nahdlatul Ulama. Saya mau tidak mau harus sampaikan secara terang-terangan, secara gamblang, saudara. Ya. Asli. Makin positif dugaan gue nih orang harus tes urin. Iya, harus tes urin. Kalau berani sih, iya kan? Jadi izinkan saya untuk membongkar apa sih maksud dari yang selama ini tentang pernasapan kok ramai banget. Jadi izinkan saya untuk membongkar ya. Setuju ya? Malam Tia. Sakit Gus. Lu nggak lagi sakau kan? Atau bukan basian kan? Guys, kalian yang tahu ikut komentar di bawah deh. Serius. Ini aduh. Hadir sambil Indonesia nggak apa ini. Walalalalalala. Begitu dibaca kok sudah dihapus. Nah, kalau chatnya itu bisa dihapus, berarti dia ini di YouTube mungkin ya, live di YouTube mungkin ini. Ya setuju ya, aman ya, saya bongkar nggak apa-apa. Ya ini nggak semua orang tahu, tetap. Kan lu niatnya emang mau bongkar, kok masih nanya orang? Tapi jangan kaget ketika ini saya buka, intinya cuma itu aja. Tentang Malik Nasab. Semangat Gur sampean sing ijek waras, yang lain dah kena efek pernasapan semua, dan kebenaran. Ya makanya saya harus pelan-pelan juga, karena ngimbangi atau melawan arus ini kan sangat lumayan ya. Menghabiskan energi, menghabiskan tenaga ya, pikiran. Jadi pertimbangannya kalau mau hitung-hitungan sangat banyak sekali, tapi ya sudah, karena ini panggilan ya, ini panggilan hati, karena melihat kemaslahatan ke depan, jangan sampai ini dikoyak-koyak, maka saya harus bongkar lagi saya harus bongkar lagi, harus cegah. Lagi-lagi saya harus bongkar lagi. Emang lu bongkar berapa kali? Lu lihat ya garis matanya itu terus cara dia berbicara. Serius, gue belajar ilmu psikologi itu. Gue belajar ilmu psikologi, body language. Ini orang beberapa kali ya kan. Bahkan ketahuan berbohong udah pernah ketahuan berbohong, kita bongkar sama-sama. Tapi emang nggak ada malunya sih ya. Ya kalian masih ingat kan ya, gue bongkar dia yang ngakunya ke Mabes, tapi ternyata enggak. Lanjut. Karena mengobati itu oke, tapi lebih bagus melakukan pencegahan sebelum terjadi apa-apa. Ya kurang lebih itulah ya. Kapus Gus, maaf bongkar saja sambil nyimak. Oke. Ya, saya berharap teman-teman mau berpikir husnuzon, mau berpikir baik, mau berpikir untuk keluar dari zona itu dulu, keluar dulu dari zona itu, dari kebencian ya. Yang insya Allah mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini biar masuk, biar masuk gitu loh, biar netral, cara berpikirnya biar netral. Pandangan matanya, nggak fokusnya. Serius guys, gua ngelihatnya dari sisi ini. Ya ini orang, kalau gua pastiin, gua curiga banget sama dia.
sangat curiga dari dia bernarasi. Beberapa kali kan gue sudah gue sampaikan, ayo tes urin lah, serius, tes urin, tes rambut, ayo. Kalau dia curigain gue, sama-sama kita tes, ayo. Ya karena memang ini kualitas informasinya sendiri itu benar atau salah gue nggak tahu. Cuman di sini tadi gue sempat ngedengerin dia ngomong ini ya, bahwasannya ini ada motif politik katanya dia, motif politik, penunggangan politik untuk memecah belah NU. Nah, itu gue masuk akal sih, itu masuk akal gue ya. Cuman yang jadi masalah ya kenapa baru dibongkar sekarang sama dia. Dan dia sempat mengatakan ini informasi intelijen. Ya intelijen mana itu? Ya kalau nggak percaya nih, gue nggak mau bahas dia lama-lama deh. Informasinya buat gue ada kemungkinan benar informasi yang dia sampaikan. Cuman dari perspektif yang lain, gue membahas nih orang, ini ada sesuatu sama dia nih. Dia itu kan kalau ngomong kadang-kadang emosional, kadang tegas, ya, terus ini tiba-tiba begini. Terus waktu ngomong ini kalian lihat dari tadi ya, bagaimana body language-nya dia, cara dia berbicara, garis matanya. Terus emang basian itu ya begitu ya rasanya ya. Atau mungkin dia punya alergi juga ya. Wallahu a'lam. Menurut kalian gimana? Komentar yang baik di bawah. Gua akan putar video ini full, videonya dia full yang gue dapat dari TikTok setelah video gue ini langsung. Jadi kalian nilai sendiri informasinya benar atau tidak. Cuman yang pasti itu tadi, gue curiga aja sama nih bocah. Pernah kan dia ngebahas gue di mobil siang-siang, dia habis dari Istiqlal kalau nggak salah tuh. Iya dari Istiqlal, dia pakai kacamata hitam. Dan ini tadi matanya juga itu ya. Iyalah kalau gue informasinya bisa jadi benar. Bisa jadi benar. Cuman kenapa dia bongkar sekarang? Itu jadi pertanyaan. Dan ini dia bongkar begini, itu memang karena dari hati, murni dari hati, atau efek basian. Basian metamfetamin. Komentar yang baik di bawah. Gue pamitan dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kalian tonton video fullnya dia ya. Terus kalian nilai sendiri deh. Menurut kalian gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, saya pengen sampaikan sesuatu hal yang penting. Perihal polemik nasab yang tidak semua orang tahu. Saya akan memberitahukan kepada saudara-saudara semua karena ini sifatnya sangat penting sekali. Dan ini sangat bisa dibilang darurat, ya darurat. Tapi silakan nanti informasi yang saya ungkapkan di sini, saudara-saudara semuanya bisa mengkaji. Apakah apa yang saya sampaikan ini kira-kira itu masuk logika, bermanfaat atau tidak. Silakan, karena ini juga penting, saya harus bongkar. Tentang polemik-polemik ini saya harus bongkar, harus mau tidak mau, karena saya lebih melihat kepentingan ke depan yang lebih besar, kepentingan untuk bangsa negara kita, khususnya untuk terhadap Nahdlatul Ulama. Saya mau tidak mau harus sampaikan secara terang-terangan, secara gamblang, saudara. Ya, jadi izinkan saya untuk membongkar apa sih maksud dari yang selama ini tentang pernasapan kok ramai banget. Jadi izinkan saya untuk membongkar ya. Setuju ya? Selamat malam Tia. Hadir sambil Indonesia enggak apa ini. Walalalalalala. Begitu baru dibaca kok sudah dihapus. Ya setuju ya. Aman ya, saya bongkar nggak apa-apa. Ya ini tidak semua orang tahu. Tetapi jangan kaget ketika ini saya buka. Intinya cuma itu aja. Tentang polemik nasab. Semangat Gus, gur sampean sing ijek waras, yang lain dah kena efek pernasapan semua, edan kebenaran. Ya makanya saya harus pelan-pelan juga, karena
ngimbangi atau melawan arus ini kan sangat lumayan ya, menghabiskan energi, menghabiskan tenaga ya, pikiran. Jadi pertimbangannya kalau mau hitung-hitungan sangat banyak sekali, tapi ya sudah, karena ini panggilan ya, ini panggilan hati, karena melihat kemaslahatan ke depan, jangan sampai ini dikoyak-koyak, maka saya harus bongkar lagi. Lagi-lagi saya harus bongkar lagi, harus cegah. Karena mengobati itu oke, tapi lebih bagus melakukan pencegahan sebelum terjadi apa-apa. Ya kurang lebih itulah ya. Kapus Gus, maaf bongkar saja sambil nyimak. Oke, ya saya berharap teman-teman mau berpikir husnuzon, mau berpikir baik, mau berpikir untuk keluar dari zona itu dulu, keluar dulu dari zona itu, dari kebencian ya. Yang insya Allah mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini biar masuk gitu loh, biar netral, cara berpikirnya biar netral. Jadi begini saudara-saudaraku ya, terkait untuk masalah pernasapan ini sebetulnya motif dan tujuannya ini apa? Saya bongkar lagi ketika saya mendapatkan sebuah informasi yang valid, dan ini bukan orang yang sembarangan. Informasi ini juga bisa dipertanggungjawabkan tentang nasab yang saat ini ramai. Jadi awal jujur saya tidak mengerti. Awal saya pikir ini tidak ada kaitan apapun. Ternyata pembahasan yang tadinya itu bagus, memang mungkin tujuannya bagus ya, Ternyata ujung-ujungnya ada yang mendesain ini, ada yang menyeting ini, ada yang menyeting penumpang itu, saudara paham nggak penumpang? Ketika mau mencuat itu sudah ada orang yang borong, orang-orang yang menumpangi itu. Lalu menumpangnya seperti apa dan tujuannya apa? Menumpang untuk masalah bab-bab ini terkait semua tentang pernasapan dan lain sebagainya. Kalau mau saya bongkar, sebetulnya ini adalah murni pure urusan politik. Ini murni pure untuk urusan politik. Ya, saya mempertanggungjawabkan. Ini informasi yang saya dengar, potensi yang sangat besar, dan dugaan-dugaan yang sangat berpotensi akan konflik. Ya. Kerugian-kerugian yang akan nanti muncul, ya, tidak lain adalah Nahdlatul Ulama. Ini murni pure politik, dan yang dibidik itu adalah Nahdlatul Ulama. Lalu seperti apa skemanya? Begini saudara, saya kasih tahu untuk pola dan skemanya. Skemanya begini. Ada dua unsur untuk menghancurkan Nahdlatul Ulama. Karena menghancurkan Nahdlatul Ulama itu sudah mulai dari desain A, B, C, D ini udah gagal terus. Ini sudah gagal. Mulai yang terang-terangan sampai dengan dia nyusup menyerang, ya dulu masih inget ya, nyerang ulama kiai kita pribumi. Itu pun ternyata juga mental semua. Sekarang pola yang sangat cantik dimainkan. Ini murni pure politik ya, Desainnya adalah seperti ini yang sangat sederhana. Ada pola dua yang dilakukan oleh pemakar ini, yang ingin merungkatkan Nahdlatul Ulama lewat apa? Jalur dua, saudaraku. Ini informasi penting ya, yang harus saya sampaikan. Lewat dua jalur ini, yang jalur pertama adalah jalur umum. Jalur umum itu adalah masyarakat biasa lah, katakanlah seperti kita semua. Ini umpannya apa? Umpannya adalah pernasapan ini. Ya, orang-orang yang menumpang ini, dia lempar umpan, dia meramaikan, buzzer dikeluarkan, jebret. Ini umpannya adalah pernasapan. Teng. Kenapa? Kok pernasapan? Jelas. Umpan umum yang dilempar, yang di masyarakat, yang di grassroots bawah ini adalah tentang pernasapan. Karena apa? Bagaimana caranya Nahdlatul Ulama ini berpisah dulu, yang tadinya kekuatannya 100%, ini dipecah dulu menjadi 60-40. NU yang tadinya kekuatannya 100, ini geser menjadi 60 dulu. Karena yang 40 ini udah diambil kekuatannya ini, udah dipecah dulu.
Lalu caranya bagaimana? Caranya adalah dengan membenturkan habaib-habaib yang alim yang ada di NU. Plus Habib-habib yang alim, Habib-habib yang NKRI pun, Habib-habib semua yang selama ini memberikan edukasi tentang kebangsaan segala macam, ya. Ini dibenturkan dengan pernasapan. Maka ketika umpan itu dilempar ini dengan konsep Ba'alawi, otomatis Habib-habib yang tidak salah pun akan kena dampaknya, akan kena imbasnya, dan ini tidak akan pernah berhenti. Ini disambut, umpan tersebut disambut oleh para konten kreator yang tidak memiliki tanggung jawab. Dugaan besar seperti ini menurut informasi daripada intelijen, ya. Tolong ya, jangan menghujat dulu, saya sampaikan. Intelijen apa? Rahasia dong. Intelijen siber NKRI. Ya, kami punya intelijen soalnya. Ya ini informasi dari BIN juga, tapi BIN Arya. Kan anak saya Muhammad Okta Prima namanya. Jadi BIN Arya ini juga BIN nih. Jadi umpannya adalah pernasapan bagaimana caranya untuk dibelah. Yang tadinya Nahdlatul Ulama kekuatannya 100. Ketika nasab ini, umpan ini dimakan, dicaplok, blek Ba'alawi. Kasus Ba'alawi otomatis Habib-habib yang NKRI, Habib-habib yang selama ini memperkasai untuk menyuarakan tentang kebangsaan yang nggak ngerti apa-apa, yang mereka alim, yang mereka soleh pun ikut kena hantam. Dor. Akhirnya ketika ini sukses, pola ini akhirnya terpecah. Deng. Ini sudah tidak tahu lawan mana, kawan mana. Akhirnya apa? Antara habaib dengan ulama-ulama kiai yang ada di NU ini sudah brak, udah pecah semua. Ini adalah yang pertama. Itu adalah pola konsep yang pertama secara umum terstruktur yang ada di masyarakat. Ini perlu saya sampaikan, saudara. Yang kedua melalui jalur partai. Ya, melalui jalur partai, saudara. Maka ketika umpan ini, contoh ini dugaan besarnya adalah Caimin. Caimin ini ketua umum PKB. Ketua umum PKB yang notabene pendukungnya adalah orang-orang Nahdlatul Ulama. Afiliasi ideologinya, amaliyahnya juga orang-orang dari menyerapnya adalah di Nahdlatul Ulama. Ini adalah partai PKB yang diketua umumi Caimin. Lalu melalui konspirasi itulah Caimin ini harus diambil bagaimana caranya untuk mengambil yang dari tenaga PKB ini mesin. Bismillahirrahmanirrahim guys, sekarang ada babe rolen, babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya, ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet. Dan bila melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, nih gue dulu yang nyoba nih. Nih dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh. Tahu kerannya di depan nih, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah. Cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, alhamdulillah gue lagi di Jember dan gue dapat produsen Golden Pro MHA Vito. Ini guys, bahan-bahannya itu di dalamnya ada jintan hitam, ada broto wali, ada sambiloto, ada jahe, pegagan, ada madu hitam, ada propolis dan probiotik. Dan ini alhamdulillah gue udah berapa hari ya? 4 hari gue nyoba ini. Ini langsung aja guys, dia madunya madu hitam ya. Ya bukan madu bini, bukan madu hitam. Ini untuk obat dan untuk imunitas tubuh. Alhamdulillah kemarin gue badan-badan gak enak, gue pakai sehari 3 kali nih produk. Cuman ditetesin di bawah lidah kayak begini. Jangan lupa bismillah, tapi bismillah sama sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad dan sayyidina Muhammad.
Dah, begitu aja. Sehari 3 kali. Kalian langsung hubungi nomor yang tertera di bawah ini. Ini insya Allah bisa membuat badan kita tahan terhadap segala macam infeksi dari luar untuk imunitas tubuh. Dah, gitu aja, langsung pesan ya. Ini nomornya.